Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Raudo FM, suara kreativitas. Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat nampang generasi kreatif. Raudo FM, suara kreativitas. Oke, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat apa ya nih? Selamat sore. Selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu hari ini? Gimana kabar kamu sore hari ini ya? Jadi udah sore, tadi kan hujan terus tuh ya. Tadi aku lihat Erna udah makan cai kue, udah makan ini, udah makan itu, seru banget dia tuh pergi sama Hana, aku nggak diajak ya. Oke deh teman Pro 2, walaupun aku tidak diajak jajan sama mereka-mereka ini, tapi tenang aja, karena di sore hari ini aku udah ditemenin sama, nah ini dia, nanti kita kenalan ya. Dan dia ini rajin banget dari kampus langsung datang ke sini ya. Dan ketawa dia. Belum saya hidupin tuh mic-nya, tapi saya udah kedengeran. Udah hidupin aja. Janganlah. Oh, janganlah, udah masuk pula tuh suaranya di mic. Oke, jadi di sore hari ini seperti biasanya numpang-nampang teman Pro 2 kita bakal ngobrol bareng orang-orang yang berprestasi juga, dan sekedar informasi aja, aku itu dapetin nama dia ini dari kampusnya langsung. Jadi kan saya datang gitu ya ke kampusnya, aduh aku minta dong rekomendasi orang-orang yang berprestasi ini, mahasiswa-mahasiswa berprestasi, dan terlahirlah namanya ini ya. Jadi beliau ini adalah juara 1 film pendek tingkat nasional. Aduh, film apa tuh? Kayaknya aku sering ini ya memantau grup-grup tuh kayak yang mana nih filmnya gitu ya. Nanti kita tanya-tanya, tapi kita kenalan dulu sama Habib Razik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak boleh kepleset ya namanya ya. Nggak boleh. Razik Razik ya. Razik. Oke. Pakai Z dan Oke. pakai Q. Razik. Razik. Ada kol-kolahnya Kak. Oke, Razik aja lah ya, biar Ayo, gampang ya. aman, Nanti aman. lama dialog kita nih. Gimana Razik kabarnya hari ini? Alhamdulillah agak tidak sehat sedikit ya. Kenapa pula? Kan lagi pileknya, lagi hujan-hujan apa segala macam. Dan mungkin itu jodoh. Sama-sama bindeng ya di sini ya. Oke deh. Jadi Razik tadi katanya dari kampus ya? Iya Kak, habis selesai UTS kan. Udah UTS? Ini Udah UTS. bulan apa sih? November. Oh November. iya betul juga ya, udah mau deket-deket. Nggak tahu sih Libur. daftar ulang tanggal berapa, tak tahu gak. Tahun depan lah ya. Kayaknya. Kayaknya lah ya. Kayaknya. Masuk ke semester baru. Iya. Tapi semester berapa nih? Kan semester 3. Semester 3. Masih muda sekali. Kalau enggak begini Mbak, kan saya kan juga di jurusan yang sama ya dengan kamu. Kita itu satu alma mater, satu jurusan, satu dosen juga kayaknya ya. Oke. Cuma harusnya itu semester 3 belum merambah ke film-film, masih kayak pengantar atau mata kuliah announcer gitu-gitu lah ya. Kita sama lah ya mata kuliahnya dulu. Cuma ini semester 3 udah dapat penghargaan besar gitu lah ya untuk film pendeknya tingkat nasional lagi. Tapi sebelumnya aku mau nanya-nanya dulu nanti lah ya ke filmnya nanti ya. Oke, aman. Nanti ya. Tapi kan mungkin nggak semua dari teman Pro 2 di rumah itu kan tahu kamu kuliah di mana. Kuliah di mana sih? Saya kuliah di Institut Agama Islam Negeri Pontianak. IAIN mana suaranya? Saya Rame gitu ya. ramai. IAIN semester 3. Ambil jurusan apa berarti? Saya ngambil di fakultas dulu, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Aduh. Prodinya program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Konsentrasinya? Broadcasting. Broadcasting. Sama semua sama Sama. saya. Ya cuma beda di angkatan aja. Saya berarti kamu angkatan berapa? 2019. 121. 2020. Oh iya betul. Baru Enggak, semester maaf, 3. enggak apa. Pandemi ya? Hah? Masuknya. Wah, iya Kak. Tapi kan tapi kan udah ngerasain ini nih kuliah online juga, berarti sekarang udah offline Offline. lagi gitu ya, seru. Sekarang YIN pukul rata offline semua. Offline semua lah Offline. ya. Cuma sempet online nggak kemarin? Ada beberapa makul online karena enggak semestinya offline terus kan. Kita ngelihat faktor-faktor yang lain seperti dosen-dosen misalkan berangkat, ada tugas di mana segala macam kan, kita harus kuliah dengan online biar tidak ketinggalan yang namanya pelajaran kita. Benar ya. Jadi mau gimana lagi ya bisa diselingin sama Seling-seling online ya. Ya, betul sekali. Kuliah semester 3 berarti masih muda sekali gitu ya. Kamu anak mana sih? Tinggal di mana sih di Pontianak? Saya tinggal di Tanjung Hulu. Pontianak Timur. Tanjung Hulu. Tanjung Hulu. Tanjung Hulu. Jauh ya. Lumayan lah. Nyebrang ya. Dua benua. Jauh beneran loh itu tuh. Dekat gak? Udah biasa. Lumayan lah, udah biasa. Kalau udah biasa sih dinikmati. Tapi kamu asli sini atau Asli pendatang? Pontianak gak? Asli Pontianak Asli ya, Pontianak. betelor di Pontianak. Betul.
Nggak bertelur dong. Masa bertelur? Apa ya? Pokoknya menetas lah ya. Apa bedanya? Ya seperti itulah pokoknya ya. Yes. Pokoknya asli Pontianak, orang tuanya semuanya di sini. Jadi kuliahnya di IAIN Pontianak ya. Kalau untuk kesibukannya? Kesibukan saya sama kayak kakak nih, cuman kita berbeda. Masuk aja Mbak, masuk aja nggak apa-apa Mbak. Paling lewat di belakang kamera aja. Apa kesibukan kamu? Kesibukan saya sama seperti kakak. Yang pertama saya pun bekerja. Kerja juga? Kerja kak sambil selang-seling lah kan. Bekerja di salah satu stasiun radio. Nggak boleh disebutkan. Oh, oke. Lanjut. Radio dan saya freelance fotografi, videografi, wedding semuanya plus segala macam saya sikat. Semester 3 loh kamu tuh. Semester 3, radio 1, freelance, dan saya membentuk tim sehingga bisalah mendapatkan juara itu. Wow. Jadi 3 kesibukan saya sekarang. Benar-benar banyak kesibukannya. Tapi kan biasanya orang pikir tuh, anak broadcast berarti kalau bikin film berarti produksi kampus. Tapi ternyata bukan ya? Bukan enggak. Oh keren banget. Berarti luar nih ya? Luar, cuman minjam namanya IAIN. Iyalah, untuk kita ngajukannya. Benar. Tapi berarti sebelum masuk ke IAIN kamu udah punya basic juga? Sudah kak. Saya menekuni bidang ini pada saat saya kelas 2 SMA. Iya kelas 2 SMA kak. SMA apa SMK? SMA. MA. Sama saya juga MA. Kok sama ya kak ya? Sama gitu nih. Jangan bilang kakak waktu SMP mondok. Enggak. Enggak beda sama. MTS ya. Beda. MTS ya. Beda. Tapi memang biasanya kalau yang bikin film gitu atau di media lah ya kita sebutnya itu biasanya tuh dari anak-anak SMK media multimedia gitu. Tapi enggak ya, kamu MA ya dulu ya. MA saya. Jurusan apa dulu? Saya dulu kan di MA tuh beberapa ada IPA, IPS. Di Man 2, saya di Man 2. Oh, Man 2 sini. Man 2 Pontianak. IPA, IPS agama. Saya termasuk di agama. Oke, mantap. Di kelas agama. Menurut saya yang unik ini pelajaran agama, tapi tak ada sangkut pautnya dengan media. Atau kan? Mungkin ekskul? Nggak ada. Di Man 2 belum ada ekskul yang berbau dengan media. Nggak ada sama sekali. Dan saya pun tergerak nih gara-gara saya punya panutan. Siapa tuh? Agung Hapsah. Ya. Jauh ya panutannya ya. Agung Hapsah, filmmaker lain kayak Mas Nugroho, segala macam. Itu kak. Oke. Jadi semua ini dimulai dari saat saya SMA gitu ya. Bukan saya, bukan kakak. Berkisah cek-ceknya. Semua ini dimulai saat saya SMA gitu. Berkisah ya pokoknya ya. Pokoknya SMA udah mulai bikin apa dulu kalau SMA? Saya waktu SMA tuh main buat video wak rebek lah. Kan. Bak lebo. Tapi diikat lomba kan. Oh, tetap produktif juga ya dari dulu ya. Kita harus buat karya, siapa tahu kita coba siapa tahu menang kan rezeki dapat kan duit tambahan kan itu kak. Oke, jadi dimulai dari video alay-alay. Pokoknya video seru-seruan lah ya. Seru-seruan. Ya. Jadi dulu bikin. Kalau sampai sekarang kalau boleh tahu timnya masih sama nggak sama yang beda, Kak. Udah beda. Beda. Oke. Kalau yang sekarang timnya anak-anak kampus juga atau anak-anak kampus sama anak-anak keluar? Anak keluar juga. Oke. Jadi gabungan gitu. Gabungan. Berarti sudah lama juga ya SMA sampai sekarang semester 3 udah berapa tahun ya? Lumayan lah kalau ngomongin. Berarti kamu mematangkan aja ya masuk broadcasting ya. Biar dapat gelarnya juga ini ada kaitannya sama ini. Enggak sih Kak, saya masuk broadcasting kenapa ya? Karena suka juga atau di bidang itu juga? Apa? Karena suka juga atau di bidang itu juga? Yang pertama pada saat tamat SMA itu saya berpikir kan saya udah tak ada minat nih pelajaran lain kecuali bidang-bidang media kayak televisi, radio, film apa segala macam. Pertama saya tak ada niat masuk IAIN Kak. Tapi kan enggak ada loh orang yang tahu kalau IAIN itu ada broadcasting. Saya kan anak IAIN, saya broadcasting juga. Tapi kok orang tuh loh di IAIN ada komunikasi, loh di IAIN ada broadcasting. Loh kok kamu tahu? Sama Kak. Sama Kak. Awalnya tuh saya itu daftar luar Kak. Boleh sebut gak? Universitas Pajajaran. Saat itu. Yang kedua ISI. Saya daftar situ tak lolos. Oke. Saya coba di Pontianak, Untan. Karena Untan ada komunikasi kan. Bisa tak ada. Tak lolos Kak. Nilai tes rendah. Udah lah. Terpaksa cari link. Tanya kawan apa semacam. Di IAIN ini ada sih jurusan di bidang-bidang TV atau radio ataupun film. Oh ada Jik. Saya kan biasa panggil kemana Jik. Oh ada Jik.
namanya itu KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Waduh. Abang lulusan sana itu. Oh. Benar abang. Langsung daftar sampai pikir apapun. Karena kalau nunggu lagi kan sayang umur makin dewasa kan. Langsung daftar tanpa pikir panjang, lulus lewat jalur prestasi pada saat itu. Lulus dan keterima. Pertama saya tuh KPI ini taruh letak di pilihan kedua. Pilihan kedua. KPI. Pertama apa? Bahasa Arab. Oh, berat Dan sekali. tentunya tidak lulus bahasa Arab. Iya tentunya. Karena kan masih awam, belum ada bimbingan pas daftar kan, main kita kincar daftar kan. Ya udah kirim masuk anak macam, lulus di KPI. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya memang ada bahasa Arab. Alhamdulillah. Pasti pening kok bahasa Arab. Kamu pasti sulan. Benar, kenapa saya memilih ini karena saya sudah kalau bahasa Arab susah ya, tapi akhirnya memang rezekinya kali ya. Rezekinya di situ akhirnya bisa masuk ke KPI. Itu ada kisahnya kan? Aku nggak tahu lah ya zaman sekarang tuh gimana. Maksudnya angkatan 2021 tuh milih jurusannya gimana. Kalau zaman dulu itu, zaman aku kan angkatan 2015, udah selesai sih. Maaf Kak. 2015. Dulu itu Kaprodinya bakal masuk ke kelas. Menawarkan, oh ini loh broadcasting seperti ini, jurnalis seperti ini, PR tuh kayak gini. Dulu tuh ditawarkan seperti itu, terus kita ngisi form, kita mau ambil apa. Terus kalau 2021 gimana sih? Katanya aku dengar broadcasting itu famous banget sekarang, sampai nolak-nolak orang katanya. Kalau angkatan aku dulu enggak, broadcasting dulu sedikit. Kalau di angkatan 2021 nih, beda dengan 2020. Padahal sama kan, sama-sama corona apa semacam. Cuman sistem penerimaan pemilihan konsentrasi itu berbeda. Gimana tuh? Di zaman 2020 pada saat itu saya dengar cerita dari abang kelas saya, dia tuh pakai sistem tunjuk. Saya 2020 atau 2019 itu pakai sistem tunjuk. Contoh, kakak broadcasting, saya jurnalistik. Misalnya nanti ada namanya Icam kan, misalnya contoh kan kon saya. Kau cocoknya di PR. Oh, ditentukan. Oke. Kalau zaman sekarang enggak. Dia kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Minat kita. Tapi bukan kaprodi yang itu. Ada dosen, misalnya dosen broadcasting, nanti jelaskan pengertian broadcasting apa bla 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 bla, jurnalistik, PR gitu kan. Oke, jadi di semester 1 ya? Di semester 1. Semester 1 awal-awal. Langsung milih. Kok saya itu dulu malah bukan semester 1, itu masih masa ospek lah dulu tuh. Waktu masih ospek udah mulai masuk ke kelas masing-masing gitu ya kan, udah milih itu. Tapi sekarang kayak gitu ya, itu betul sih ya, kita ngikutin minat kita kemana. Kok saya tuh milih broadcast, saya sebenarnya dulu pengen PR. Tapi milih broadcast gara-gara itu, Bapak itu, dosen saya Pak Acan ya, katanya, pilih broadcast aja. Broadcast itu kan mempelajari jurnalis sama PR juga. Oh udahlah, gas lah masuk broadcast. Aduh ternyata pusing sekali masuk broadcast ya. Makin ke ujung kok makin pusing. Tapi itulah ya, akhirnya memilih ke broadcasting, karena memang itu kali ya yang dituju. Passion juga, kita kan mungkin terkena di broadcasting. Passionnya memang di broadcast, karena memang suka juga dari sekolah gitu ya. Berarti waktu udah awal-awal kuliah langsung bikin film atau gimana? Ya, nah ini cerita uniknya. Bukan unik sih. Bukan unik sih Kak. Ini cerita pada saat awal. Sebelum ada pemilihan kelas, pemilihan konsentrasi apa semacam. Saya tuh ada kebentuk tim yang pertama sekali waktu saya maba lah atau orang kan. Ada, boleh sebut nama festival Kak? Sebut ya. Sebut ya Kak, apa ini? Festival A gitu ya lah. Oh itu. Adalah festival A tingkat provinsi Kalimantan Barat. Saya inisiatif untuk ngajakkan, bukan saya sih, saya diajak. Cuman saya yang mengolah di tim tersebut. Nama tim itu Telajak Production dan sekarang udah bubar. Udah bubar kan? Pada saat itu belum kenal sama sekali. Kenal pun lewat grup WA, di chat satu-satu apa segala macam. Akhirnya terbentuklah Telajak Production dengan mengikuti festival A tingkat provinsi tadi. Dengan banyak macam tingkah laku yang belum sefrekuensi, belum senada dengan kita, belum dapatlah chemistry kata orang sekarang kan, belum dapat chemistry ke kita. Banyak pertengkaran apa segala macam, kita pelajari kan apa semacam. Dan yang alhamdulillah itu menang. Enggak, juara 1 bergilir. Oke, juara 1 ya. Itu pada saat maba. Maba tuh ya. Maba. Udah bikin film. Maba, itu film. Film pendek. Short movie. Apa judulnya? Bute. Apa? Budaya kita. Oh, oke. Jadi film pendek ya. Pendek. Durasinya berapa tuh kalau film pendek? Kalau di yang itu 15 menit. Oke. Tak boleh kurang, tak boleh lebih.
Boleh sih kurang, tak boleh lebih gitu ya. Pendek lah pokoknya ya, Pokoknya pendek. 15 menit. Itu alhamdulillah kita mendapatkan semua juara 1. Iya sih, dari IAIN lah, khususnya juara 1 film terbaik. Juara 1 umum, juara 1 film terbaik, sutradara terbaik, aktris terbaik, apa ya, scriptwriter terbaik, DOP terbaik, poster terbaik. Itu kayaknya ikut orang IAIN semua ya? Enggak. Enggak. Aduh. Kira kayak pesertanya IAIN semua berapa tim gitu, enggak ya? Enggak. Tapi memang di situ libas habis ya IAIN ya. Mantap sekali. Rezeki kita kan. Rezeki kita. Waduh, kita kayak promo ya, tapi memang seperti itu faktanya. Memang fakta gitu Kak. Faktanya. Oh, oke. Pokoknya waktu itu rame lah ya. Rame lah ya yang ikut gitu. Jadi IAIN alhamdulillah mendapatkan ya. Oke, ini kayaknya yang gabung di mute ya, yang teman-teman yang mau gabung nih, yang mau gabung di Zoom gitu. Oke, jadi itulah ya awal mula ceritanya, awal bikin film gitu ya, awal mula bikin filmnya kayak gitu. Terus lanjut lagi, setelah itu gimana? Setelah mungkin sudah mencetak satu film di IAIN, maksudnya sekarang kan udah pakai nama IAIN dong, udah pakai nama kampus lah. Setelah itu gimana? Apakah lanjut gabung lab atau gimana waktu itu? Pada saat itu kita kan masih malu-malu kan, walaupun kita udah memegang ataupun mendapatkan atas nama IAIN pada saat maba ya, bisa membawa nama IAIN walaupun tingkat provinsi pada saat itu. Lumayan. Cuman kami masih minder terhadap kating-kating kami, apa segala macam. Terus saya. Angkatan saya kan masih ada tuh yang kesisa tuh di IAIN, masih ada beberapa. Terus lanjut. Kasian, tak selesai. Gimana tadi lupa saya. Masih malu sama kating-kating. Malu kating-kating. Akhirnya pada saat ada inisiatif saya tuh nak masuk lab di radio sana kan, dan TV-nya. Benar. Tak boleh sebut. Jangan. TV lah. TV. Sama lab radio di IAIN. Saya minder karena belum kenal juga apa semacam. Ya udah. Saya memutuskan untuk buat tim baru lagi karena udah bubar tadi kan, karena banyak cekcoknya pada saat produksi sama kurang rata bagi duitnya kali. Bukan Kak, kalau bab itu kita bagi rata sesuai dengan hasil kerjanya. Betul. Dan karena pas produksi, saya mikir di pas produksi pra kan memang ya udahlah, memang udah tempatnya bercekcokan untuk menemukan ide kan. Di pas produksi pun sama dengan apa yang dilakukan pra. Kan saya mikir kalau saya lanjutnya sini nih, saya yang sakit nih, dan budak-budak pun sakit karena chemistry belum dapat kan. Akhirnya saya inisiatif ngajak kawan saya yang udah dapat chemistry sama saya, yang bernama Muhammad Ikram dan Abdul Khalik, itu bestie saya di IAIN, dan masuk ke tim. Saya mengajak mereka bertiga itu awal untuk buat tim. Itu masih wacana. Dan saya mempunyai organisasi luar, tak usah sebut namanya, organisasi di bidang media, gitu kan, dan mencakup seluruh Kalimantan Barat. Boleh tuh diundang tuh ke sini tuh organisasinya. Saya langsung peluang. Dan itu saya pun kedua. Yaudah nanti ya ajak timnya ya 1-2 orang boleh kali. Dan saya kedua Kak. Oke lanjut deh, nanti itu obrolan itu nanti ya kita lanjutin ini ceritanya. Masuk juga ya. Ya itu kan saya, collab sedap nih bagi saya kan. Ini belum saya sebutkan ke Muhammad Ikram sama Abdul Khalik tadi tuh. Collab asik nih sama budak-budak Kalimantan Barat nih. Saya nengok pun potensi kawan-kawan ataupun budak-budak yang ada di Kalimantan Barat nih sungguh gila dan wow sekali menurut saya ide-ide kan. Saya ngajak orang orang Adi Sucipto, orang Rasau. Mundur sedikit kali tuh mulutnya tuh. Bukan, mic-nya di bawah sini. Tak dengar lah. Oke. Aman ya? Ini aman? Itu terlalu besar suaranya. Oke lanjut. Ini aman? Aman. Harusnya tadi tuh betul diarahkan gitu tuh. Udah stop. Aman? Nah. Jadi jarak segini. Berjarak. Oke. Lanjut, ngajak orang Rasau. Sampai orang Rasau. Saya orang Rasau. Oh iya kakak orang Rasau. Ada kakak perkenalan pada saat itu. Lanjut. Adi Sucipto, Rasau. Mana sebelum Rasau? Tempat kami lonte. Kampung Arang. 3 orang tuh. Pada saat itu kita ngumpul di kafe di Reformasi, Jalan Reformasi, ngumpul di situ, bahas dan akhirnya sepaham sama dengan saya pada saat pertama kali ketemu dan bentuk tim yang bernama
boleh sebut mendadak visual tim saya. Oke. Dan itu pelopornya enggak cuma saya, tapi ide semua dari saya. Itu diundang tuh. Janganlah. Ya. Semua nak saya undang. Terus. Kita pada saat itu pertama ngumpul buat logo apa semacam. Yang dibuat logonya saya gak apa semacam. Kamu ini kerja sendiri ya? Teman kamu Timore apa gimana? Bantu doa. Oh, bantu doa, alhamdulillah. Bagus lah. Lanjut. Itu kan banyak yang doakan. Panjang umur. Walaupun muka tua kan. Udahlah. Ya, lanjut. Itu kan buat logo pada saat itu. Nentukan backgroundnya, kenapa dibentuknya ini, apa segala macam. Akhirnya sampailah sekarang masih menambah timnya. Akhirnya mengikuti lomba tingkat nasional. Oke, tingkat nasional itu ya akhirnya gitu. Itu dapat infonya dari mana tuh? Itu dari saya juga. Cari info atau gimana? Gabut-gabut. Kan di IG kan biasa kita buka pencarian kan, nimbul kan. Iya. Kalau kita sering cari-cari itulah yang keluar. Itu yang keluar. Saya nengok, keren nih, tingkat nasional lagi nih. Apalagi kan tingkat provinsi udah. Nasional lah belum nih, ngajak budak-budakan testimoni. Udah daftar, langsung masukin ke grup, screenshot, kirim ke grup. Budak, ikut dong, gabut nih, tak ada buat nih kan. Itu pada saat gabut. Libur semester. Ya, libur semester 1 ke 2. Semester 2 kali liburnya. Libur semester 2. Pas udah selesai UTS kan libur, gas ikut lomba. Ikut bla 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 bla. Ini enak nih sama tim-tim baru. Bagi saya enak, sefrekuensi dan dapat ide-ide tak ada macam tim lama. Akhirnya praproduksi selesai, masuk ke produksi, nyaman gak akhirnya. Kita syuting di bandara. Sebenarnya ada di rumah adat Dayak, rumah Radang, rumah adat Melayu, rumah Melayu, dan keraton. Dan rumah adat 2 tadi itu, rumah Dayak sama rumah Melayu kita cut karena kita pikir durasi pendek 7 menit dari pihak sana. Akhirnya kita pakai istana untuk nilai jual kita di luar nih. Karena untuk tingkat nasional nih saya pikir kita cari yang menarik untuk dijual di sana. Dijual masuk dalam arti itu bukan untuk menghasilkan duit ya, walaupun menghasilkan duit. Untuk biar kita nih bisa mengangkat nama kita yang udah terpendam nih budaya-budaya kita kan, terpendam semakin kembang zaman. Anak-anak muda sekarang pun banyak yang tidak mengetahui tentang budaya-budaya yang ada di kota kita kan. Benar. Dan saya berinisiatif untuk bawa ini cerita-cerita keraton secara umum yang udah familiar di kalangan masyarakat yang terdahulu lah. Saya angkat sedikit mengenalkan siapa sultan kita, kapan istana ini berdiri, baju teluk belangak itu apa, dipakai pada saat kapan, kan? Itu kan nilai jual untuk kita. Nah, alhamdulillahnya itu membuat rezeki kepada tim mendadak visual. Oke. Itu ada temanya kah untuk Kak, filmnya? Saya tema lupa. pokoknya... Tema ditentukan sama sana. Pokok ada menabur kebaikan, menulang keluhuran budi. Oke. Nah, pada saat itu saya buat ceritanya apa semacam, nyangkut ini dengan budaya-budaya, itu pun nyangkut. Oke. Itu kalau boleh tahu nih judulnya apa yang ini? April. Oke, saya Mei. Oke, jadi itulah prosesnya. Itu bulan apa tuh? Kapan tuh? Itu lombanya. Apa? Lombanya kapan tuh? Lombanya saya buka April ya. Aduh. Udah berapa bulan yang lalu? Gak? Udah lama ke? Lumayan. Udah lama ya. Tunggu gak sini ya. Oke ya jadi. Pak tanggal berapa tuh benda itu? Bulan apa? Bulan-bulan. Bulan pun lupa. Antara September, sebelum September apa? Oktober. Oktober gitu Kak. Oktober pengumumannya, awardingnya. Bulan lalu. Yaps. Oh berarti belum lama, nggak lupa? Belum Kak. Juli. Jauh amat. Juli ya? Itu pengumpulan terakhirnya 16 Juli atau 17 Juli gitu. Pengumumannya Oktober. Oke ya. Jadi itu kalau boleh tahu berarti se-Indonesia lah ya yang ikut ya. Transparan nggak tuh berapa jumlah pesertanya? Berapa tim? Ada saya catat ya. Ada saya catat. Tunggu loh. Kawan saya nelpon ini. Ada saya catat tim-timnya itu ada beberapa tim pada saat itu. Mana dia nih? Beberapa puluhan, belasan? Puluhan. Tapi lumayan lah ya. Pokoknya itu se-Indonesia ikut. Se-Indonesia ikut dan alhamdulillah berarti ini mendapatkan juara 1 dari Kalimantan Barat lah ya. Nah, dapat 26 tim dan 221 peserta.
Oh, 200 dan Boleh saya sebutkan berapa daerah tersebut? Boleh. Tapi janganlah 26 disebutkan. Tidak, ini yang masuk 10 besar ya. Ya. Yang pertama ada Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Solo apa nih? Itulah dia. Nah, itulah dia. Nah, Masuk ya Kalimantan masuk. Barat ya. Masuk Wah, dan luar biasa. Kalimantan Barat itu yang mewakili tim saya sendiri. Oke, sendiri. Padahal mungkin kalau dari Kalimantan Barat nih ada cuma satu tim aja berarti. Satu tim yang daftar. Satu tim yang aja. setahu saya ya. Satu tim. Oke. Jadi dapatlah tuh ya. Dapat juara 1, alhamdulillah. Itu ada terus-terusnya nggak tuh habis lomba ini? Mau ngapa atau harus apa lagi gitu? Ada Kak. Ada. Saya pun pada saat 11 September saya mengikuti lomba lagi, tapi tidak membawa nama YIN. Membawa sih, cuman tipis-tipis lah. Membawa tapi tidak membawa. Pandai-pandai lah. Ya gitu lah pokoknya ya. Tinggi lah. Bisa juga ada yang Nah itu dia. Padahal kerja di radio harusnya biasa tuh. Itulah kan. Terus. Tak biasa diwawancara. Biasa kan tidak di sini ya tempatnya juga kan. Sekarang udah ikut lagi September kemarin ya. Kemarin ikut yang diadakan lomba sama Bank Indonesia. Ada di IG. Itu tingkat nasional juga. Dan udah selesai apa semacam, udah bisa, mungkin kan kawan bisa nengok. Sudah mungkin ya, bismillah ya. Silakan follow. Itu lomba. Berarti dilombakan. Sudah ada hasilnya? Belum pengumuman. Mohon doanya ya. Tinggal kita tunggu aja ya. Mohon doa. Kayak gitu tuh maksudnya penilaian juri lah ya kan kalau lomba itu kan ya. Yep. Bukan kayak dari seberapa banyak view-nya atau apa kan? Nah, yang menariknya gimana? Yang pada saat lomba juara 1, apa yang tadi kakak sebutkan? Yang tadi itu yang saya juara 1, itu dinilai untuk masuk 10 besar. 10 besar. Itu dinilai dari jumlah like, views, dan itu. Oh, dari like view juga. Itu pada saat juara 1 kemarin. Dan kita gempur-gempur selama sebulan. Kita gempur non-stop, pokok WASG full dengan status kita. Pokoknya share lah pokoknya. Share pokoknya. Dan alhamdulillah bisa masuk 10 besar. Baru di situ pencurian. Ya seperti itu. Jadi keren banget. Sudah mendapatkan hasilnya kemarin tingkat nasional ya. Masih fresh tuh, baru berapa bulan yang lalu kan. Walaupun fresh, wajib kita lupakan Kak. Karena benda ini bisa buat kita riak. Oh iya betul. Tapi kan bisa menjadi ini ya, maksudnya mungkin ada yang kurang tepat kemarin bisa jadi pembelajaran, atau mungkin produksinya kemarin rada gimana, terus nanti bisa dijadikan pembelajaran ya. Itulah kalau udah pernah bikin film kan gitulah ya pokoknya. Kita break dulu sebentar ya. Kita break dulu sebentar, nanti bakal kita lanjutin lagi. Jangan kemana-mana untuk kamu teman Pro 2.